Yakinkah masa kalian lebih besar daripada kita? Kami bukan memprovokasi, tapi kalau profesional terima kenyataan yang ada. Mana hukum kita? Katanya Indonesia ini negara hukum. Hukumnya terlalu kuat. Kuatnya itu di mana? Wong seorang presiden dihina, dicaci maki, dibiarkan aja kok. Sorry ya. Habis ini saya mau silaturahmi ke rumahnya Pak Anies 01. Mau keajak ke rumahnya Pak Purnomo, polisi baik. Ya, biar tidak sakit jiwa. Oke, Jenderal? Jadi kemana uang yang disebutkan 496 juta itu? Jadi ketika saya mengatakan 496 juta itu adalah untuk dana kampanye, kalian jangan ribut, buka data kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya dan dilancarkan segala rizkinya. Ya teman-teman semua, sampai hari ini belum ada keputusan resmi dari KPU yang menentukan siapa yang menjadi presiden di tahun 2024. Tapi nyatanya para pendukungnya sudah yakin benar dan jumawa bahwasanya merekalah pemenangnya. Hehehe. Ya teman-teman semua, untuk para anak abah kita tunggu dulu ya. Tetap semangat penuhi sosial media dengan komentar-komentar kalian. Karena entah kenapa akhir-akhir ini malah justru redup. Padahal Pak Anies sendiri yakin banget ya bahwasanya kita masih akan ada kesempatan kedua atau justru memenangkannya. Nah teman-teman semua, beberapa hari ini banyak juga ya yang turun ke jalan. Mahasiswa bahkan masyarakat pun banyak yang antusias untuk berdemo di depan KPU untuk meminta keadilan. Dimana kita tahu ya, di pilihan presiden kali ini banyak banget indikasi kecurangan sehingga banyak masyarakat dan para mahasiswa pun yang ikut turun jalan. Nah teman-teman semua, di balik itu semua ada juga ya pendukung sebelah yang tidak suka dengan adanya orang-orang yang turun ke jalan dan akhirnya mereka pun berkomentar. Tapi lucunya teman-teman semua, ada loh demo tandingan. Dan itu pun nanti dikomentari oleh Bung Coki ya. Oke teman-teman semua, tanpa banyak cakap kita langsung saja lihat videonya. Dan nanti kalian boleh kritik di bawah ini. Ini dia. Sorry ya. Santai kalah. Sorry. Ya, Mama sini terlalu bersemangat kali ya. Oke, kita lanjut lagi videonya. Untuk para pendemo dan para pendukung-pendukung kubu sebelah, jangan tanyakan kami kubu 02 itu di mana. Kami ada. Dan untuk kalian-kalian yang demo yang menuntut hak katanya kecurangan dan lain sebagainya, saya mau bilang, jika pemerintah izinkan hak-hak kalian diberikan, bagaimana tanggapan kalian? Bagaimana tanggapan petinggi kalian terhadap kami, kubu 02? Ya, apakah bisa bertanggung jawab untuk kami kubu 02? Yakinkah masa kalian lebih besar daripada kita? Kami bukan memprovokasi, tapi kalau profesional terima kenyataan yang ada. Jangan teriak-teriak profesional tapi turun ke jalan buat-buat ribut di jalan. Ya, gua tanggapin sedikit ya. Gini bang, ini kan belum ada keputusan resmi ya. Kok suruh terima saja? Ya belum diterima. Ini kan belum ada keputusan resmi. Santai dulu, tahan. Tak perlulah buat demo tandingan juga. Slow. Oke, kita lanjut lagi ke videonya. Halo Jenderal. Tugas saya sudah selesai Jenderal. Laksanakan tugasmu naik tahta sebagai presiden. Habis ini saya mau silaturahmi ke 01 Jenderal. Mau ajak Pak Anies, mau jemput Pak Anies ke rumahnya Pak Purnomo, polisi baik. Biar tidak sakit jiwa itu Pak Anies. Sorry Jenderal. Habis ini saya mau silaturahmi ke rumahnya Pak Anies 01. Mau keajak ke rumahnya Pak Purnomo, polisi baik. Biar tidak sakit jiwa. Oke Jenderal, selamat bertugas Jenderal.
Ini saya lagi beli ini. Ini yang mau dipertaruhkan ini, Jenderal. Nggak jadi, nggak nemu taruhan, nggak nemu musuh. Ini sama rombong-rombongnya ini. Nggak nemu musuh, Jenderal. Oke? Oke. Selamat berjuang, Pak Prabowo, Jenderalku. Katanya Indonesia ini negara hukum. Tapi hukum di Indonesia ini lemah. Masa seorang presiden, panglima tertinggi, dihina, dicaci maki, diserang, kok dibiarkan aja? Apakah presiden harus lapor dulu ke kepolisian, baru ditangani? Mana kekuatan hukum kita? Orang yang suka bikin gaduh, orang yang suka bikin onar, orang yang suka melawan pemerintahan kok dibiarkan aja? Seharusnya cepat ditangani orang-orang seperti itu. Kalau dibiarkan aja, tidak lama lagi Indonesia ini akan ada perang saudara. Pegang omongan saya. Apakah kita sebagai akar rumput ini harus turun ke jalan untuk menyelamatkan pemimpin kita, harus menyelamatkan negara kita? Mana hukum kita? Katanya Indonesia ini negara hukum, hukumnya terlalu kuat. Kuatnya itu di mana? Wong seorang presiden dihina, dicaci maki, dibiarkan aja kok. Nyoba orang-orang seperti itu kita berantas sampai akar-akarnya. Biar Indonesia ini menjadi negara yang makmur dan sentosa. Mari kita jaga NKRI bersama. Untuk Indonesia maju. Oke, gua tanggapin sedikit ya. Bapak ini kayaknya nggak tahu ya. Maksudnya nggak tahu konsep dari demokrasi. Yang namanya demokrasi itu kan semua orang berhak berpendapat dan berhak juga untuk menagih janji-janji dari setiap pejabatnya gitu loh. Seorang presiden dikomentari ataupun ditagih janjinya, atau akhirnya presiden pun tidak bisa menepati janjinya dan masyarakat turun ke jalan untuk mengeluarkan aspirasinya gitu loh. Masa nggak boleh? Ya boleh dong harusnya, ini kan demokrasi. Dan dari pihak kepolisian itu mengamankan agar tidak ada kerusuhan di situ gitu loh. Bapak ini aneh, masa mau main tangkap aja ya nggak bisa dong. Nanti pemerintah gimana kalau nggak ada yang jadi oposisi, nggak ada yang komentari. Orang yang komentar tangkap, orang yang komentar tangkap. Repot dong kalau kayak gitu. Oke teman-teman semua, kita lanjut lagi ke videonya. Indonesia akan suram jika yang terpilih kelak adalah seorang pembohong dan juga yang pernah dipecat oleh Pak Jokowi karena tidak becus bekerja. Mas Giring. Apa kabar Mas? Baik. Halo. Mas Giring, Ya? kok kayak saya nggak pernah ngeliat Mas Giring ngomongin Mas Anies lagi. Oh iya ya, udah lama ya. Udah lama, iya bener juga ya, udah lama banget gue gak bikin video tentang Anies ya. Gitu deh, mudah-mudahan Mas Anies nonton video ini ya. Pengen bilang buat Mas Anies, semoga Mas Anies dengan semua jalan yang sedang ditempuh sekarang diberikan kelancaran, kemudahan, dan kesehatan buat Mas Anies dan keluarga. Saya duluan ya. Lo, gak bahaya tak? Saya lagi bingung. Pasti kalian juga bingung kan? Ini siapa sih pemenang di pemilu kali ini? Siapa sih yang jadi presiden berikutnya? Iya kan? Bener nggak? Tahu nggak? Ada orang yang lebih bingung dari kita, yaitu Ketua KPU. Dia dipesan dan didaulat sebagai Ketua KPU untuk memenangkan paslon 02. Sedangkan di datanya yang menang itu 01. Kalau Ketua KPU memaksa memenangkan 02, berhadapan langsung dengan rakyat. Kalau Ketua KPU mengumumkan pemenang secara realnya adalah 01, Ketua KPU akan bermasalah dengan pemerintah yang sekarang, khususnya Jokowi. Karena Ketua KPU diangkat, didaulat langsung oleh Jokowi. Sehat-sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi ada demo tandingan mahasiswa. Buset, mahasiswa rambutnya pirang, pakai sendal jepit. Mahasiswa pejablay pantura.
main dekil bener. Kalau mahasiswa kan kelihatan mukanya ya nggak, imut-imut, caem, ya nggak. Pokoknya ya dandanannya kita tahu dah anak sekarang. Ini mah megaloman, rambutnya pirang pakai sendal jepit. Menolak hak angket. Parah. Giliran ditanya sesuatu yang emang kerjaannya dia, jawabnya, lah kok tanya saya? Cek di sana, tanya sama si sana. Tapi giliran hal-hal yang tidak urgensi, masalah materi-materi debat, masalah itu yang gak urgensi sama sekali tentang masalah perut, dikomentari, ikut ngomentarin. Giliran yang urgensi banget nih, masalah perut, masalah kesusahan rakyat, jawabnya kok tanya saya. Makin bingung gua. Menjelang pemilu kemarin, pemerintah pusat menggelontorkan dana yang disebut dia dengan dana bansos yang jumlahnya 496 triliun atau mendekati 500 triliun. Dan katanya bantuan sosial itu ditujukan kepada rakyat miskin yang ada di seluruh Indonesia. Anda tahu jumlah rakyat miskin yang ada di Indonesia itu sebanyak 27 juta jiwa. Atau kalau dihitung dia per kakaknya sebanyak 6,5 juta kakak. Nah, seandainya angka 500 triliun itu dibagikan kepada rakyat miskin yang menerima bantuan sosial yang Anda maksud, maka per satu orangnya dari angka 496 juta itu yang mendekati 500 triliun, 496 triliun yang mendekati 500 triliun, maka per orang miskin itu, per satu orang miskin itu akan mendapatkan sebanyak 77 juta. Namun apa yang terjadi di lapangan? Mereka masing-masing hanya mendapatkan 100 dan 200 ribu paling banyak dan mendapatkan beras medium rice sebesar 5 kg. Jadi kemana uang yang disebutkan 496 juta itu? Jadi ketika saya mengatakan 496 juta itu adalah untuk dana kampanye, kalian jangan ribut, buka data kalian. Data saya berdasarkan BSN, Badan Statistik Nasional. Bahwasanya jumlah rakyat miskin yang ada di Indonesia itu adalah sebanyak 27 juta jiwa atau 6,5 juta kakak kepala keluarga. Coba kalian bagikan 496 triliun dibagi ke 27 juta jiwa. Kira-kira 0% nggak orang miskin di Indonesia. Tapi kalau dibuat untuk dana kampanye, maka orang miskin itu akan terus dipelihara dan terus diperbanyak sampai ke anak cucunya. Bantah data saya dengan data yang Anda miliki. Salam perubahan. Ya bener nih kata abang ini. Kemarin itu juga Bung Iqbal mengatakan ya, dana untuk bantuan orang miskin ada 496 triliun. Bahkan jika monyet pun dimodalin seperti itu banyaknya, ya jadi juga katanya kan. Ya bener juga kata abang ini ya, jika itu uang itu sampai benar-benar sampai full kepada orang miskin, orang yang membutuhkan, berarti 0% nih orang miskin di Indonesia ini. Wah keren tuh sebenarnya. Ya wajar saja sih kalau pemerintah akhirnya memelihara orang miskin. Karena biar apa ya, nanti kalau pas ada pemilihan lagi gampang lagi kan, kayak gini lagi akhir-akhirnya. Dikasih pemimpin yang bagus malah gak dipilih. Oke kita lanjut lagi ke videonya. Apa pekerjaanmu guys? Hah? Pegawai negeri? Masih honorer? Mana bisa cepat kaya ya? Sekalian korupsi lah ya, biar bisa cepat beli mobil mewah ya, biar bisa cepat liburan ke luar negeri ya. Begitu caranya guys, kalau mau cepat menggandakan uang ya korupsi ya, bukan kedukun pengganda uang. Itu cara jadul itu. Cara modern adalah korupsi uang negara ya, korupsi kas negara ya, korupsi dana desa, korupsi proyek-proyek pembangunan. Begitu guys. Nah, itu baru cepat caranya menggandakan uang ya. Lagian kan korupsi itu kan pekerjaan yang dilindungi undang-undang ya kan. Mumpun sekarang masih tahun 2023 menjelang 2024 menjelang pemilu. Nah, kesempatan guys kalian melakukan korupsi besar-besaran ya.
sebelum nanti presiden baru terpilih. Jangan sampai nanti setelah presiden baru terpilih kalian sudah tidak bisa korupsi. Nah, manfaatkan sekarang ya kan. Nah, gampang lah itu, bisa diatur hukumnya, bisa dipesan hukumnya ya. Tinggal cincin-cincin lah, yang penting kenal orang dalam ya kan gitu ceritanya tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, saat ini kita berada pada satu fase zaman yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Sayati ala ummati sanawatun hodda'at. Sebentar lagi akan datang kepada umatku tahun-tahun rekayasa. Cirinya ada 5. Yang pertama, yusoddaku fihal kadib. Pada saat itu para pembohong akan dianggap benar. Hari ini begitu banyak pembohong. Para pemimpin, penyelenggara pemilihan umum, bohong, tapi dianggap benar. Karena kebohongannya terus diulang-ulang. Yang kedua, wa yukadzabu fihas shadiq. Hari itu, ya hari ini, orang-orang yang jujur dan benar justru dianggap pembohong. Yang ketiga, wa yu'tamanu fihal khain. Pada saat itu para pengkhianat, saat ini sedang kita alami, itu akan mendapatkan kepercayaan. Hari ini para pengkhianat agama, pengkhianat bangsa dan negara, itu dipercaya, mendapatkan kepercayaan. Yang keempat, wa yuhawwanu fihal amin. Dan orang-orang yang terpercaya, orang-orang yang jujur, justru dianggap pengkhianat. Inilah pemutarbalikan fakta yang sedang terjadi di negeri ini, di bangsa ini. Dan yang keempat, wayantiku pihar ruwaibidoh. Nanti akan berbicara orang-orang ruwaibidoh. Dan para sahabat bertanya, wama hiya ya Rasulullah, siapakah ruwaibidoh itu? Rasul menjawab, qala rajulun, tapi yantiku pi amril amah. Lelaki-lelaki bodoh, tokoh-tokoh yang bodoh justru berbicara urusan-urusan ammah, urusan masyarakat, urusan umum. Inilah sabda Rasulullah, itu benar adanya. Dan inilah tahun-tahun rekayasa. Dapat kita menyaksikan dengan mata kepala kita sendiri, mendengar dengan telinga kita sendiri, betapa orang-orang bodoh dipercaya menjadi pemimpin-pemimpin umat, pemimpin-pemimpin bangsa, yang pada akhirnya masyarakat menjadikan orang-orang bodoh itu menjadi pemimpin-pemimpinnya, dan rusaklah. Mudah-mudahan masyarakat tersadar bahwa kita harus banyak merenung dan bermuhasabah. Hari ini sautul haq, suara kebenaran itu hampir tidak didengar. Berjalan di lorong-lorong sunyi dan lorong-lorong gelap. Yang didengar itu sekarang fulus, duit, bansos untuk membeli suara masyarakat. Sadarlah, mohonlah perlindungan kepada Allah. Mudah-mudahan ke depan kita bisa memperbaiki bangsa ini dari carut-marut dan acak-adut yang terjadi. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman semua, di akhir video ini kita mendapatkan wejengan ya dari Bapak ini. Benar sekali apa yang dikatakan oleh Bapak ini dan masuk akal sekali. Nyatanya memang hari ini seperti itu teman-teman semua. Dan harusnya memang pemerintah itu membuat masyarakatnya itu menjadi pintar. Itu perintah konstitusi yang harus dilakukan oleh pemerintah. Nyatanya sampai hari ini masih gagal. Dan dengan kebodohan itu gampang banget masyarakat dimanfaatkan. Oke teman-teman semua, gue rasa ini cukup ya. Jangan lupa untuk berikan komentar dan kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gue, Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.